Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini sehingga kami bisa berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ini doa nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan kita bagi Tuhan, ku nyanyi haleluya.
Sebentar lagi kami akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Engkaulah yang senantiasa berkati setiap hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap pada syukur. Haleluya, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Oh, kalau masih, mari kita angkat lagu pujian kita, KAESIH. Yel-yel dulu kita ya. Tepuk semangat. Mama ngat semangat. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Markas Setan Ku Hancurkan. Dan semangat ya. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya memang memberkati persembahan itu Bapa, agar dapat membantu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman
Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian pada Tuhan, Betapa Hatiku. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita angkat lagu pujian kita, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Sekolah Minggu, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Tepuk semangat, semangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan pada pagi ini, sehingga kami masih bisa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami bisa saling mendengar Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau bertanya nih, yang minggu lalu siapa yang ikut beribadah? Pasti semuanya kan? Pasti dong. Dan kakak mau bertanya juga nih, yang minggu lalu tema kita apa adik-adik? Siapa yang tahu? Oke, Yusuf dan Esau. Dan untuk minggu ini adik-adik, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 37 tentang Yusuf dijual sebagai budak adik-adik. Yusuf, Yakub memiliki anak 12, 11 laki-laki dan satu perempuan. Yusuf dilahirkan oleh Rahel. Setelah Rahel adik-adik melahirkan adik Yusuf yang perempuan, Rahel pun meninggal dunia. Dan Yakub adik-adik, dia sangat sayang terhadap Yusuf daripada saudara-saudaranya adik-adik. Karena Yakub adik-adik sayang terhadap Yusuf, suatu hari dia memberi sebuah hadiah yang indah adik-adik. Siapa tahu Yusuf diberi hadiah apa adik-adik? Iya betul, dia diberi suatu hadiah yang indah, yaitu jubah maha indah adik-adik. Di sini siapa yang pernah dikasih oleh orang tua kita? Siapa yang pernah dikasih hadiah oleh orang tua kita? Pasti kita pernah kan diberi oleh orang tua kita kepada kita hadiah? Pasti dong. Dan suatu hari adik-adik, Yusuf bermimpi adik-adik. Dia bermimpi ada gandum saudara-saudaranya yang sedang menyembah dia adik-adik. Dan dia juga punya mimpi lagi adik-adik. Dia bermimpi ada 11 bintang, ada 11 bulan dan matahari adik-adik yang sedang menyembah kepada dia adik-adik. Dan dia bercerita adik-adik kepada saudara-saudaranya tentang mimpi dia itu adik-adik. Lalu saudara-saudaranya semakin tidak suka terhadap dia adik-adik. Saudara-saudaranya semakin membenci dia adik-adik karena mimpinya. Pada suatu hari adik-adik, Yakub menyuruh Yusuf, pergi kunjungi saudara-saudaramu yang sedang mengembalai domba. Yusuf pun berkata, baik, saya akan melihat saudara-saudara saya. Dia pun pergi adik-adik. Masih dari kejauhan adik-adik, saudara-saudaranya melihat Yusuf. Lalu saudara-saudaranya berkata adik-adik, si pemimpi datang, katanya. Kita apakan dia ya? Kata saudara-saudaranya. Lalu saudaranya berkata, kita bunuh saja dia. Jangan, kata Ruben, jangan kita bunuh dia. Bagaimanapun dia saudara kita, darah daging kita. Jadi jangan kita apa-apain dia. Karena saudaranya tidak suka terhadap Yusuf, jubah Yusuf pun diambil, dirampas, dan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering adik-adik. Lalu Ruben berpikir, bagaimana ya caranya saya mengeluarkan Yusuf? Bagaimana ya caranya saya mengeluarkan Yusuf dari lubang itu? Lalu Yehuda berkata, tidak ada untungnya kita membuang Yusuf ke dalam sumur itu. Lebih baik kita jual aja dia. Kita jual dia ke Ismail. Tapi jangan kita apa-apain dia, kata Yehuda. Lalu saudara-saudaranya yang lain, oh iya ya, gak ada gunanya kita membuang Yusuf. Kita jual aja dia ke Ismail. Dan mereka mengambil Yusuf adik-adik dari sumur itu dan menjualnya ke Ismail.
dijual dengan seharga 20 sikal perak. Dan kemudian hari adik-adik, Ruben datang melihat Yusuf di dalam sumur itu. Ternyata Yusuf sudah tidak ada lagi di dalam sumur itu karena Yusuf sudah dijual ke Ismail. Karena Yusuf sudah tidak ada lagi adik-adik di dalam sumur itu, Ruben pun sedih. Dia sedih adik-adik karena Yusuf sudah tidak ada lagi di dalam sumur itu. Karena dia sedih adik-adik, dia mengoyakkan pakaiannya. Adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, saudara-saudara Yusuf pulang adik-adik ke rumahnya dengan membawa jubah Yusuf. Dan saudara-saudaranya berkata kepada ayahnya, "Apakah ini jubah Yusuf?" "Iya," kata ayahnya, "itu jubah Yusuf." Karena itu adik-adik, saudaranya berkata, "Yusuf sudah meninggal." Padahal Yusuf belum meninggal. Yusuf belum meninggal karena dia dijual ke Ismail. Karena itu adik-adik, Yusuf dijual sebagai budak adik-adik. Dia dijual ke Firaun, ke Mesir adik-adik. Dan ada seorang Potifas adik-adik, seorang pegawai di istana Firaun, menuduh Yusuf tidak sopan. Karena dia dituduh adik-adik tidak sopan, dia dipenjara adik-adik. Dia dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sini, adakah yang mau dipenjara? Pasti tidak kan? Pasti tidak ada yang mau dipenjara. Karena penjara itu sangat tidak enak adik-adik. Sangat tidak menyenangkan. Dan 2 tahun berlalu adik-adik, Yusuf masih di dalam penjara. Ada seorang penjuru minum, ada seorang raja. Raja itu lupa terhadap Yusuf adik-adik. Dan raja itu memiliki mimpi adik-adik. Dia gusar adik-adik terhadap mimpinya. Karena dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk, ada 7 ekor yang kurus keluar adik-adik. Dan 7 ekor yang kurus ini adik-adik dia memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Tapi apa yang terjadi adik-adik? 7 ekor lembu ini yang kurus ini tidak gemuk adik-adik, tapi dia sudah memakan 7 ekor lembu yang gemuk adik-adik. Dan suatu hari adik-adik, raja itu bertanya kepada ahli perjemah mimpi. Dia bertanya, apa maksud dari mimpinya? Tetapi para ahli itu adik-adik tidak tahu apa arti dari mimpi si raja. Lalu raja ini mengingat adik-adik. Dia mengingat ada Yusuf. Dan berlama-lama adik-adik, Firaun menyuruh memanggil Yusuf menghadap kepadanya. Dan dia bercerita tentang mimpinya. Dia berkata, "Saya bermimpi berdiri di atas tepi Nil," katanya kepada Yusuf. Dan Yusuf pun memberi pendapat tentang mimpinya adik-adik. Dan setelah Yusuf memberi pendapat adik-adik, si Firaun menerima pendapat dari Yusuf. Di kemudian hari adik-adik, pendapat yang diberikan Yusuf itu menjadi kenyataan adik-adik, menjadi nyata, benar-benar terjadi adik-adik. Karena apa yang dibilang Yusuf benar-benar terjadi adik-adik. Firaun pun berkata, "Apakah kita bisa mendapatkan seperti Yusuf ini, seperti hati yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah?" Karena apa yang dikatakan Yusuf adik-adik menjadi kenyataan. Yusuf pun diangkat menjadi kuasa. Dia diangkat menjadi kuasa di atas
di atas masih adik-adik, dan dia menjadi kuasa di Mesir adik-adik. Oke adik-adik, sampai situ dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mencontoh yang baiknya. Jangan kita mencontoh yang buruk. Jangan kita menjadi anak yang pencemburuan. Jangan kita menjadi orang yang sirik terhadap saudara kita. Tidak ada guna adik-adik kita sirik terhadap saudara kita sendiri. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, sehingga kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Yesus. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Yesus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan dari virus Tuhan, dari virus corona, agar kami bisa kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Yesus. Berkumpul bersama adik-adik kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom.